Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada Bu Mulyani, Bu Dea, yang menyempatkan diri. Saya juga menghubungi, rasanya kok dimudahkan, karena sebenarnya saya nggak begitu kenal. Walaupun saya mengetahuinya dari bisnis akademi saat kunjungan ke pabriknya di Kepanjen, dan yang kedua di acara BBT 45 di Batu, Bu Mulyani juga hadir di sana. Sehingga paling tidak pernah ketemu, dan ketemu yang terakhir memang di rumahnya beliau pada saat teman-teman mengunjungi di Sawojajar. Untuk itu saya terima kasih banyak Bu Mulyani menyempatkan diri, walaupun nanti mungkin tergantung situasinya, kalau memang sudah sangat malam, mungkin Bu Mulyani hanya bisa sampai jam 21, jadi 1 jam dengan kita. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman itu bertanya dan mengajak diskusi dan Bu Mulyani tertarik, saya nggak tahu apakah tetap akan melayani ataukah tetap harus diakhiri. Ya, saya kira kita mulai aja, bahwa kita coba bacakan dulu pembukanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untuk memulai acara ini, kita akan mendengarkan dulu bacaan ayat suci Quran, supaya apa yang kita jalankan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita ikhtiarkan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada Bu Nur Hayati dari RMR Malang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi membiasakan dengan hal baik katanya. Jadi evaluasi dari Zoom sebelumnya yang kita mungkin, terutama saya yang memimpin, tidak terlalu melihat itu sebagai hal yang harus dilakukan. Ternyata 2 Zoom terakhir kita sudah lebih bagus dan lebih mempunyai perencanaan untuk itu. Bahkan tadi sebenarnya saya mau tanya kepada Bu Dea Mulyani, bahwasanya kira-kira fondasi dasar Bakery, Dea Bakery itu ada nggak ayat suci pendukungnya?
Waduh, saya ditanya Bu Nur Hayati, apa ya? Saya harus tanya, nggak, belum dikasih slide-nya nanti belakangan dan sebagainya. Sehingga udah cari aja yang sekiranya bisa keberkahannya ada. Ya ayat itu tadi yang akhirnya didapat. Gitu Bu Mulyani. Jadi saya kira tidak perlu berpanjang waktu. Saya persilakan dari Mas Jundi tadi ya, Yudi. Mas Yudi, ya Mas Yudi untuk bisa menyiapkan slide-nya. Bu Mulyani akan menyampaikan di awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hertanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang terus memberikan kasih sayang pada kita semua. Juga salawat serta salam terus kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, alhamdulillah terima kasih banyak undangannya, terutama Pak Hertanto, terima kasih. Ya, sebenarnya sungkan loh Pak. Saya mau cerita apa di sini? Apalagi nih ada Mas Arya juga, wah pengusaha roti dan teman-teman lain yang usahanya juga saya yakin sedang berkembang atau sudah maju. Ya semoga sharing malam ini minimal kenalan lah kita ya, jadi saudara. Saya cuma mau cerita gimana saya memulai usaha ini. Boleh kita lihat video sebentar ya. Sebentar. Oke, ini sedikit kisah bagaimana saya memulai Dea Bakery. Ada suara ya? Ada suaranya ya Pak Hertanto? Suaranya berisik kecil. Oh kecil. Nah, itu sudah mulai terdengar tapi belum jelas. Ini sebenarnya ada pengantarnya suaranya gitu Bu, maksudnya? Iya Pak, ada suaranya. Wih, itu Bu Mulyani mana? Baik, Bapak Ibu, mohon maaf jika kurang jelas.
Tapi itu sekilas bagaimana saya memulai. Mbak Hera itu jadi saksinya juga. Saya di Kepanjen. Jadi saya kenal Mbak Hera sudah cukup lama, sekitar ya 16-17 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya pindah 2001 itu ke Kepanjen itu dari Medan. Jadi sebelum saya usaha toko bahan kue yang nama Deanya ditulis sendiri itu di pasar, itu saya pernah usaha tuh udah 8 kali bangkrut. 8 kali bangkrut, pernah pernah jualan alat fitness, jual ember-ember, buka warung mie ayam, jual ikan asin. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang saya buka kurang berhasil, ada yang memang bangkrut, ada yang memang tutup ketika peluangnya kurang bagus gitu. Nah akhirnya sampai tahun 98 itu saya kena krismon, nggak punya modal, habis-habisan, lalu saya jual kue punyanya teman-teman atau bakery-bakery yang saya tahu punya produk enak, kemudian saya jual ke sekolah-sekolah, ke instansi, dari 50 kotak sampai ribuan kotak. Jadi saya nggak bisa bikin kue. Kalau istrinya Mas Arya tadi kita bikin kue kan, kalau saya nggak bisa. Jadi sampai akhirnya saya berpikir kalau alangkah baiknya kalau saya juga bisa beberapa macam kue gitu. Akhirnya saya kursus di Medan, kemudian akhirnya saya harus pindah ke Panjen Malang, pindah ke Panjen. Nah, saya buka toko bahan kue itu dengan modal sangat minim. Dan omset pertama saya cuma 15.000, Bapak Ibu. Omset hari pertama 15.000, kedua 30.000. Terus saya mikir ini jualan bener nggak sih? Ya itu sampai menek-menek itu loh Pak, beneran. Sampai naik-naik, beres-beres, nyapu. Jadi saya memang terus bergerak di dalam toko kecil saya itu supaya kesannya saya sibuk. Padahal omsetnya kecil banget. Kalau ada yang belanja pasti saya ajak ngobrolnya lama supaya kelihatan tokonya rame, ada yang belanja. Padahal sepi karena barangnya nggak gitu lengkap juga. Akhirnya saya ngajak teman-teman untuk belajar bikin kue di rumah gratisan. Terus akhirnya berjalan, berbayar 5.000, berbayar 10.000, makin banyak kuenya yang dicobakan, dibuat, itu bayarnya naik jadi 15.000, 20.000 kayak gitu. Saya juga pernah ngerjakan 4 sekaligus, jadi toko bahan kue iya, terima pesanan iya, MLM juga pernah. Jadi ngajar les juga. Itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kayaknya. Jadi memang memulai bisnis ya saya cuma mikir ya jalanin aja lah gitu. Kadang-kadang tidur hanya sedikit, modal juga nggak punya gitu. Tapi saya yakin kalau saya tekun, saya jalanin, insya Allah ada hasilnya gitu. Sederhana. Next, ya. Nah, setelah 8 tahun saya ngerjain itu 4 macam kerjaan itu, toko kue, MLM, terima pesanan, ngajar les. Akhirnya sampai saya memutuskan saya akan fokus di satu hal, yaitu buka bakery. Toko kuenya masih ada sampai sekarang dan masih satu. Nah, buka bakery yang pertama 2009 di bulan Januari itu seperti ini gambarnya. Ini agak bagusan sebetulnya. Dulu awal-awal buka ya nggak kayak gini, lebih jelek. Jadi kalau bisa teman-teman kalau buka usaha langsung foto-foto ya. Jadi ada ininya, ada foto kenangannya. Kalau saya nggak punya dulu. Jadi ini lumayan bagus. Ini foto 2012. Nah, 2009 bayangin kayak apa gitu. Semuanya pakai touchscreen. Jadi layar sentuh, etalasenya disentuh, beli ini 2 ya Mbak, 3 ya Bu, gitu. Jadi artinya betul-betul seadanya dengan alat yang sederhana. Benar-benar jadi bayi yang saya jaga, saya urus, kemudian pulang pagi itu biasa dari toko karena alatnya kecil, pesanannya mulai banyak, jadi ngerjainnya lebih lama. Bukan rame-rame amat ya, karena alatnya waktu itu masih kecil. Nah, kemudian setelah 1 tahun saya baru berani buka cabang, buka cabang, buka cabang, buka cabang. Sampai akhirnya 2011 itu cabangnya sudah 7, lalu mulai keselepekan. Ngerti nggak kalau orang Jawa tuh udah sampai saya sesek gitu. Aduh ini gimana ini, masalah di mana-mana.
belum ada manajer, masih saya yang belanja sendiri, kirim sendiri, bikin sendiri, kontrol outlet, keliling-keliling gitu, nyetir sendiri. Akhirnya saya bilang kayaknya bisnisnya udah cuma sampai sini aja lah, kayaknya nggak bisa besar lagi. Akhirnya ketemulah saya dengan beberapa mentor ya, yang dengan helikopter view, para mentor saya melihat bahwa ini ada peluang. Masalahnya saya kelas kepala, orang teknisi, seringkali teknisi itu yang tukang bikin kuenya, itu seringkali merasa bahwa kalau nggak ada aku nggak jalan. Nah, seringkali terlalu pede bahwa saya yang terbaik gitu. Nah, walaupun secara teknis saya sudah melakukan duplikasi delegasi untuk bikin-bikin kuenya, tapi secara manajerial saya masih yakin bahwa saya bisa gitu. Nah, ketika saya tersadar bahwa saya perlu membangun manajemen, nah barulah saya merekrut, ngajak untuk teman-teman yang akhirnya membantu saya di manajemen saat ini. Next. Nah, sebetulnya ada 5 tangga bisnis, Bapak Ibu. 5 tangga bisnis itu atau 5 tahapan itu, kalau kita baru mulai usaha, itu namanya tahapan starting, mulai usaha. Yang penting produknya jalan dulu, ada yang minat, ada yang beli gitu. Jadi biasanya kita kasih diskon, kita kenalan. Malah saya dulu banyak proyek thank you. Kalau ada orang hajatan, cepet-cepet saya datang. Saya bikinin dia kuenya, bahannya aja beli, saya yang kerjain gitu. Sampai gitu, supaya orang makin percaya bahwa saya bisa bikin dan enak. Zaman dulu dusnya putih, saya stempel, kasih nomor HP kayak gitu. Nggak ada kayak sekarang dusnya udah bagus dan sebagainya. Pokoknya jalan dulu. Kemudian ketika sudah untung, nggak terusan perang harga, nggak main diskon terus, udah mulai untung, harusnya melakukan systemizing. Yang bikin saya pusing adalah ketika saya langsung multiplying, buka cabang, buka cabang, buka cabang, tapi tidak melakukan systemizing dulu. Systemizing itu betul-betul menata, ya kayak kita bikin SOP, kumpulan dari SOP itu adalah sistem. SOP penjualan, SOP pembelian, SOP produksi, SOP pengiriman, kumpulan dari SOP itu adalah sistem itu. Nah, ketika sistemnya sudah jadi, kita mau multiplying atau mau buka-buka cabang itu lebih gampang mestinya. Ini saya terbalik, ya mungkin Bapak Ibu Mas Ayah yang mungkin lagi semangat buka cabang gitu, itu tetap lakukan systemizing. Nah, kalau di yang tahap kelima itu adalah investing, yaitu melipat gandakan manfaat atau mulai investasi supaya tidak naruh telur di satu keranjang. Next. Nah, ada yang suka tanya tips menjalankan usaha. Sebetulnya saya nggak punya tips lah ya. Cuma kalau saya pikir-pikir apa sih gitu yang bikin saya nyampe ke sekarang, alon-alon asal kelakon nyampe ke sini gitu. Apa sih kira-kira gitu? Ya saya cuma beruntungnya itu dengan banyaknya pengalaman buka usaha. Ternyata yang paling menyenangkan adalah ketika saya usaha kue. Ternyata saya punya passion di sini. Saya suka banget. Ketika orang suka, punya rasa penasaran dan pengen belajar lebih baik, lebih baik. Beda kalau yang bidang yang misalnya kalau saya disuruh menjahit, mungkin bisa aja saya pernah khusus menjahit. Tapi saya nggak gitu hobi, nggak gitu suka, sehingga untuk berkembang mungkin lebih lambat. Kemudian kegigihan, ya gigih-gigih banget nggak juga lah. Cuman saya kalau merasa bahwa setiap kali saya jatuh, saya harus bangkit. Setiap saya jatuh, saya harus bangkit. Saya pikir jalanin aja lah. Kadang-kadang setengah hati pun saya jalanin aja lah gitu. Jadi artinya saya nggak berhenti, saya nggak diem. Kemudian paling penting adalah membangun integritas. Membangun integritas, nama baik itu sangat penting. Ya, alhamdulillah saya sampai sekarang belum pernah ngemplang ya, Bapak Ibu. Apa hutang nggak bayar, misalnya hutang kabur, nggak pernah. Jadi sampai sekarang ke supplier dan sebagainya pun kita pastikan ya insya Allah tetap sesuai dengan aturannya gitu. Jadi nama baik.
Pernah ada satu saat yang saya benar-benar nggak punya uang, itu saya pinjem barang plastik-plastik ke toko grosiran ember-ember yang jual-jual plastik itu saya boleh nggak pinjem barangnya. Jadi saya bawa barangnya, saya jual, laku saya bayar. Itu pernah sampai gitu. Artinya ketika punya nama baik, namanya tidak cacat, mau pinjem, mau ngajak kerjasama itu mestinya gampang. Kemudian hidup di bawah garis kemampuan. Ya, alhamdulillahnya saya memang lahir dari keluarga yang cukup Bapak Ibu. Cukup susah. Jadi ya sederhana aja gitu hidupnya. Jadi saya nggak terlalu butuh yang sesuatu yang untuk apalagi flexing pamer gitu enggak. Saya ya hidup cukup aja lah. Kalau kita bisa beli Fortuner ya belinya Innova aja. Bisa beli Innova ya beli Avanza aja. Kayak gitulah kira-kira. Jadi hidupnya lebih tenang. Ketika ada naik turunnya usaha, ada naik turunnya penghasilan, kita juga nggak gugup. Kemudian aset menghasilkan aset. Saya di Kepanjen waktu pindah 2001, saya kontrak rumah Bapak Ibu. Jadi kontraktor, saya kontrak sana kontrak sini. Jadi memang saya nggak punya rumah. Sampai waktu sudah punya toko, pas rumah yang saya sewa itu dijual. Jadi kalau nurutin malu kan malu. Kalau mau nyicil saya bisa nyicil waktu itu. Saya masukin ke bank, saya nyicil, saya bisa aja. Cuma saya pikir uang yang ada, sisa sedikit-sedikit ini saya akan kumpulkan untuk membangun aset baru. Itulah yang akhirnya saya buka toko, buka outlet baru dari hasil tabungan-tabungan itu. Jadi aset menghasilkan aset. Dan itu akan menjadi semakin cepat. Awalnya kan satu outlet nabung setahun, buka satu. Kemudian ada 2 aset kan, akhirnya 6 bulan bisa buka satu lagi. Setelah itu 4 bulan bisa buka satu lagi. Setelah itu keranjingan buka outlet. 3 bulan sekali, habis itu kewalahan. Karena belum ada sistemnya, cuma sibuknya buka outlet. Nah itu belajar juga waktu itu dari pengalaman itu. Akhirnya saya juga kadang-kadang 2 tahun saya nggak buka outlet baru. Nambahilah setahun, 2, 3, atau 4 gitu. Sampai akhirnya ke angka 33 seperti sekarang. Kemudian terus belajar lah, saya tahu diri karena otodidak, kemudian organisasinya berkembang. Tadinya saya sendirian, kemudian berdua dengan asisten rumah tangga, kemudian punya tim 6 orang, sampai sekarang alhamdulillah punya tim teman-teman yang bersamanya adalah 600 sekian orang. Nah itu kalau saya nggak terus belajar, ini jadi emaknya gimana gitu kan, saya lokomotifnya narik gerbong gitu. Kalau saya nggak kuat, nggak pinter dan nggak menyesuaikan diri, ya itu nanti nggak kemana-mana bisnisnya. Kemudian meningkatkan kapasitas diri. Jadi bagaimana masalah-masalah yang muncul bisa kita selesaikan dengan lebih cepat dan akurat, seperti itu. Next. Nah ini 2017 kita melakukan rejuvenate. Jadi saya pernah dibilang logo ini menipu katanya. Jadi ada Mas Dodi Zulkifli yang mungkin teman-teman tahu, beliau yang bantu mengubah brand identity-nya dia bakery, katanya nipu. Karena dari dusnya itu jelek gitu, logonya warna kayak gitu, deso. Kemudian tapi dimakan rotinya kok enak banget gitu. Itu nipu katanya. Ini penipuan ini Bun katanya. Kok jelek tapi jadi orang malas makan gitu. Orang malas beli, orang malas masuk. Kalau logonya kayak gitu. Kan harusnya dipresentasikan produknya bagus dengan cara kemasan juga lebih bagus gitu. Akhirnya sampai kita melakukan rejuvenate, pemajaan dari brand identity yang lama ke baru. Nah, dari kiri ke kanan. Lebih cakep ya Bapak Ibu? Cakep. Lebih cakep. Ya ini semua sampai perilakunya. Jadi kita bukan hanya ganti logo, tapi semua sampai dalam-dalam sak jilbabnya, sak perilaku anaknya dan semuanya itu harus berubah. Jadi lebih pantas dan untuk pelanggan itu jadi punya gengsi untuk masuk tempat kita. Kalau beli di tempat dulu rasa hebat, harga hemat, memang enak dan murah. Tapi gengsinya kurang gitu. Nah, kalau sekarang Menteng Dea lebih bangga mestinya. Next. Ini produknya.
ada roti kepang, roti sisir, sifon. Next. Ini tampilan outletnya sekarang lebih cakep dibanding dulu. Next. Ada sertifikat halal, kemudian ada penghargaan bintang 1 keamanan pangan, ini agak sulit memang dapatnya. Kemudian ada ini Museum Rekomuri, kalau ini kerjaannya marketing aja sih. Jadi awalnya kita ulang tahun ke-13 waktu itu, kondisi pandemi, terus manajer marketing saya tanya, Bu, kita mau bikin apa ya? Program apa untuk ulang tahun kali ini? Ya saya nyatuk aja, yuk kita bagi roti ke 1000 masjid sebanyak 50.000 kotak. Saya emang ngomong, nggak mikir bikinnya kan? Nggak mikir juga nyebarnya nanti gimana ke 1000 masjid kan? Nah, kadang-kadang memang ya owner kayak gitulah. Nggak pakai mikir teknisnya, nggak pakai mikir how to-nya gitu. Terus, beneran Bu? Iya beneran. 50.000 kotak roti kepang tadi, ya kita bagikan 1000 masjid, alhamdulillahnya dibantu para pelanggan. Jadi pelanggan yang mendaftarkan masjidnya, kenalkan dengan takmilnya, mengambilkan rotinya, diantarkan ke masjidnya, dikirim fotonya, enak kan kita kan? Jadi dalam waktu 1 mingguan aja selesai itu, 1000 masjid itu. Nah tahu-tahu tim marketing mendaftarkan lah. Setelah terjadi itu, daftarkan, orang muridnya datang. Heran, Bu, kalau Ibu mau pecah rekor muri mah gampang, Bu. Cukup 10.000 aja, sudah pecah rekornya. Kenapa Ibu sampai 50.000? Nggak niat untuk rekornya itu. Ya karena niatnya bersyukur karena kita bisa lepas dari pandemi. Walaupun waktu itu belum lepas juga sebetulnya, tapi tidak seperti yang kita takutkan. Next. Banyak bersyukur. Nah, visi misi kami adalah menjadi perusahaan bakery terbaik yang halal dan thayyib di Indonesia. Terus bertumbuh dan memberikan manfaat semakin luas. Misinya menegakkan filosofi 3 pemenang. Identitas kami adalah pejuang keluarga, pembelajar, pencinta Al-Quran. Next. Nah, filosofi 3 pemenang ini, next. Yang pertama adalah, pemenang pertama adalah customer. Nah, komitmen kami terhadap kualitas adalah suatu bentuk tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan agar pelanggan mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Maksudnya adalah supaya customer itu menang banyak. Kalau customer menang banyak, oh iya rotinya bagus, enak, kualitasnya bagus, tapi harganya terjangkau, pelayanannya baik, tentu customer-nya kan jadi menang banyak dan akan datang lagi. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, yang kedua adalah mitra kerja. Bagaimana DBK menjadi rumah belajar untuk kami semua, untuk meningkatkan finansial, mental, dan spiritual. Jadi, berharapnya nggak hanya jadi tukang roti, tapi betul-betul secara finansialnya meningkat, secara mental, bahagia, ketenangan jiwa, dan sebagainya itu meningkat. Juga spiritualnya nggak boleh ketinggalan. Next. Pemenang ketiga adalah mitra bisnis dengan visi yang sama dengan Dea Bakery akan mempertahankan kerjasama yang erat untuk dapat tumbuh bersama dalam jangka waktu yang panjang. Seperti supplier, ya kita betul-betul menjaga juga hubungan dengan supplier, nawarnya jangan sampai nemen-nemen gitu loh, jangan nginjek. Supaya suppliernya untung dan hidup dan bisa berkesinambungan kirim produk ke kita, kirim barang ke kita. Kalau kita nawarnya nemen-nemen, pembayarannya macet, nah si supplier juga kan jadinya nggak sehat. Akhirnya pasokan bahan baku kita juga bisa terhambat. Kemudian di DEA ada 25-30% outlet yang dimiliki oleh investor. Investor yang seperti tadi ada uangnya adem daripada diem. Nah, itu masuk ke DEA ya kan, dari beberapa outlet yang ada itu milik investor. Itu. Apapun strateginya dimulai dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan itu hanya bisa dilakukan dengan cinta. Next. Nanti dibetulin, Mas. Nah, identitas kami sebagai The Avengers. Awalnya gara-gara nonton film Avengers ya. Oh, jadi The Avengers.
juang keluarga, yaitu terus ditanamkan bahwa bekerja sebagai bentuk kehormatan diri, tanggung jawab terhadap keluarga, dan juga sebagai ibadahnya kita. Jadi paham gitu, kerja untuk apa. Kemudian sebagai pembelajar, kami juga terus bertumbuh secara attitude, knowledge, dan skill yang akan meningkatkan kemampuan finansial, mental, dan spiritual. Pencinta Al-Quran mencetak generasi Qurani dengan program-program yang berorientasi pada Al-Quran. Next. Ini kegiatan ngaji di all outlet, di mana saja. Jadi waktunya nggak pas harus pagi aja. Begitu ada di tiap outlet ada koordinator ngaji. Kalau misalnya outletnya ada 12 orang, ya ada 2 yang ngajar ngajinya. Itu teman-temannya sendiri yang kita sudah tes mana yang paling baik, itu yang ngajar temennya. Jadi anak-anak di sela waktu kerja juga sambil ngaji setiap hari. Next. Ini alhamdulillah kita sekarang udah punya camp Al-Quran, tempat namanya HSC, Hadi Wijaya Spiritual Camp. Masjidnya As-Sof, yaitu barisan, ya kita pengen menjadi pasukan atau barisan yang bisa bersama-sama nanti ketemu di surga. Amin. Ini kegiatan ngajinya di arah Bromo, Pak. Nanti kalau ada jalan-jalan ke sana, monggo. Di arah Bromo. Next. Kita setiap 3 bulan, setiap anak itu masuk ke HSC itu, ke camp kita, untuk melakukan kegiatan Al-Quran camp selama 3 hari 2 malam. Jadi semacam pesantren kilat, mengingatkan kembali bahwa tujuan hidup itu apa. Ini bersama Ustadz Mujamil Hasballah, waktu itu berkesempatan singgah ke camp kita. Kemudian ada kegiatan-kegiatan outbound. Next. Ini kita lihat gathering dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya bukan orang yang hebat. Kalau Mulyani yang dulunya tukang kue, yang bikin kue sendirian, sekarang ditemenin dengan para pejuang keluarga, dan saya masih ada di sini, itu bukan berarti karena saya kuat, bukan karena saya yang hebat, tapi karena teman-teman semua yang hebat. Teman-teman, Anda harus mulai merancang masa depan Anda. Anda bekerja di Dia Bakery tidak boleh hanya sekedar menjalankan rutinitas. Pasang target. 1 tahun saya harus menjadi apa? 2 tahun, 3 tahun. Kalau Anda tidak merancang karir profesional Anda, maka Anda berarti menyerahkan masa depan Anda kepada orang lain. Dia Bakery dengan dukungan dari Dia Venture-nya ini insya Allah akan menuju kepada spiritual company, dan bukan menuju, kalau menurut saya ini Bunda sudah. Mas, Mbak, Masya Allah sangat indah dan sangat menyenangkan berada di tempat yang memfasilitasi, yang pimpinannya itu memberikan keleluasaan yang sangat luar biasa, bahkan kesempatan buat semua yang ada di dalamnya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Mau nggak masuk surga? Nah, Wahai yang Maha Agung, keagungan-Mu telah mempersatukan kami, walaupun kami dilahirkan beda suku, beragam adat istiadat,
Namun karena keaganganmu pula kami bisa menyatu dan bersatu dalam satu titik temu tujuan yang sama. Berada di keluarga besar Dia Bakery ini semata hanya beribadah kepadamu ya Allah. I am not a stranger to the dark. Hide away, say your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, you say, no one will love you as you are. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown in mine. Siapa kita? This is me. It's my skin. Well, fire away. 'Cause today I won't let the shit in. We are bursting through the barricades and screaming for the sun. Won't let them break me down. I know that there's a place to run. Oh, we're going. Wah, Ya, keren habis. alhamdulillah. Ya, itu anak-anak saya, Pak. Di gathering 2009, habis itu pandemi kita nggak gathering, jadi sampai sekarang gatheringnya sepotong-sepotong. Jadi dibagi per area. Kebetulan di camp juga kapasitasnya nggak cukup untuk semua. Jadi kita masih yang menyesuaikan setelah pandemi itu. Di IDEA juga ada program umroh untuk karyawan sudah 5 tahun kerja, kemudian hafal juz amma itu bisa berangkat umroh atau mengumrohkan orang tua. Next. Ini yang pandemi kemarin. Ya, ini pada saat pandemi kemarin, jujur saya juga Chris. Ya, kayaknya ada yang terputus. Mas Yudi. yang bikin Oh, saya Mas. ya bikin saya sangat gugup waktu itu. Kemudian panic buying. Emak-emak biasa tahu ya, kalau biasanya kalau lagi kerusuhan kayak gitu ada masalah yang hilang sembako biasanya. Bagaimana anak-anak di DEA? Kami memang setiap bulan ada berbagi beras ke pondok, berbagi beras ke karyawan, bagi beras ke lingkungan outlet. Jadi ini kayaknya beras harus diamankan dulu. Jadi sampai beli beras itu waktu itu 10 ton, 2.000 bag, beli Indomie 800 karton, beli minyak goreng, beli sampai kecap kita beli. Di akhir bulan Maret 2020 itu. Tapi tuh kemudian alhamdulillahnya dari hari ke hari ternyata kita nggak lockdown dan tetap bisa buka. Walaupun turun omsetnya, tapi alhamdulillah nggak sampai tutup tokonya. Nah, akhirnya berasnya kita bagikan. Ya, tadi ada video sedikit. Di April awal itu berasnya kita sudah bagikan.
Yes. Hah? Pakai suara. Ya, ya. Jadi apa yang bisa dilakukan waktu itu sampai teman-teman di tim DEA itu saya minta untuk ngecek di lingkungan rumahnya apakah ada yang butuh beras karena pada saat itu eh, sopir angkot, beca dan sebagainya itu nggak dapat penumpang. Ya, apa yang bisa dilakukan? Gitu. Akhirnya ya sebisa-bisa. Next. Nah, kayaknya ini nggak usah ya. Apa sih? Next. Ya ini cuma pegangannya kami bahwa tolonglah orang lain, maka Allah akan menolongmu. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian bertawakal kepada Allah. Ya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu aja yang jadi pegangan. Next. Ya ini aja. Mungkin itu aja dongengnya hari ini. Mungkin Pak Hertanto saya kembalikan. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih luar biasa. Paling yang tertegun tuh mesti Mas Arya ini. Ya, karena memang tadi sebagai utamanya memang cerita dongeng dari Dia Bakery. Tapi yang di Bromo tadi saya membayangkan RMR Indonesia itu bisa kumpul di sana nih. Bukan kumpul di Zoom ini, Zoom. Bisa offline. Kita kumpul di Bromo. Ya, siapa tahu Allah mengijabah itu. 15 RMR. Walaupun 15, 33 Dia Bakery, tapi kita bisa tetap harus memimpikan 100 RMR harus di Indonesia. Amin, amin, amin. Ya. Oke, dari saya nggak perlu mengevaluasi dari apa yang sudah di sukses story-nya Bu Dea. Langsung aja ke teman-teman aja. Silakan siapa yang mau bertanya atau mendiskusikan, terutama memang yang mampu mengkolaborasikan RMR dengan Dea ini, keterkaitannya di mana? Walaupun boleh saja bisnisnya Mas Arya pribadi boleh juga diangkat juga nggak masalah. Tapi yang saya bayangkan memang pada saat saya mengundang Bu Dea Bu Mulyani ini adalah karena dia mempunyai bisnis di sekian banyak cabang, yang sementara RMR juga walaupun sosiopreneur tapi akan berpotensi untuk sekian cabang, sehingga pengelolaannya harus bagaimana. Silakan teman-teman. Siapa? Mas Arya dulu boleh, silakan. Atau Bu Arya juga nggak apa-apa. Juru masaknya. Tidak. Ayo Mas Arya, monggo silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan mungkin tapi saling berkaitan. Ini terkait RMR juga dan terkait dengan usaha saya yang hampir bisa dikatakan hampir mau dan harus bisa kayak Ibu Yani. Amin. Terkait RMR, kalau dalam satu kabupaten itu satu RMR, apakah bisa nanti bikin RMR jadi 2 atau 3 gitu? Terus bagaimana caranya supaya mungkin dari tata kelola keuangannya itu bisa bisa saling menyuplai atau bagaimana begitu, supaya bisa satu pintu mungkin kalau satu kabupaten biar lebih enak ngurusnya.
Terus yang kedua terkait tentang kayak adanya Ibu Mulyani tentang apa cabang yang sudah 33 kalau nggak salah itu. Itu apakah produksinya satu pintu atau setiap cabang itu memproduksi? Maksudnya rumah pabrikasinya. Kalau dia satu pintu, bagaimana pendistribusiannya gitu mungkin kurang lebih begitu. Iya dari saya Pak, Mas Hertanto. Ya, saya kira yang pertama Bu Mulyani dulu aja. Masa RMR nanti kita bisa. Khawatirnya Bu Mulyani waktunya yang habis. Yang masalah pengembangan RMR nanti kita bisa diskusi sampai lebih banyak waktunya. Silakan Bu Mulyani. Baik, terima kasih Pak Hertanto. Mas Arya, terima kasih. Kalau produksi di dia itu ada logistik, ada FLC namanya. FLC itu factory and logistik di satu tempat itu untuk pusat di Jawa Timur. Kemudian setiap outlet produksi sendiri, kecuali outlet satelit kami ada sekitar 7 outlet yang tidak produksi, hanya jual aja. Tapi outlet produksi itu bikin sekitar 60% produk di outlet tersebut. Nah, 40%-nya dibuat di Central Kitchen. Central Kitchen-nya juga ada beberapa tempat. Jadi di Pontianak sendiri, di Pekanbaru, di Sumatera, di Bukit Tinggi dan Payakumbuh itu juga ada dia di sana. Itu punya Central Kitchen sendiri. Nah, idealnya sebetulnya satu Central Kitchen bisa untuk 5 outlet lebih. Cuma karena kami masih baru mulai, yang di Pontianak masih 1, mau 2 ini persiapan. Kemudian di Pekanbaru juga masih 1, di Payakumbuh dan Bukit Tinggi ada 2 berarti. Nah, gitu. Jadi kalau untuk yang sekitar Malang, produk tertentunya dikirim tiap hari. Jadi dari Kepanjen Malang itu dikirim ke Probolinggo, ke Surabaya, karena kami belum punya Central Kitchen di sana. Kalau di Blitar, kita sudah punya Central Kitchen yang kirim ke sampai Tulung Agung dan Kediri. Gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu pengiriman, juga biaya kirim dan sebagainya, terpaksa kami bikin Central Kitchen untuk di area tersebut. Gitu Mas Arya. Terima kasih. Terima kasih. Sangat jelas saya kira. Walaupun saya tambahkan sedikit tentang RMR, barangkali itu memang sempat disampaikan Ustadz Arif bahwasannya kalau kita sudah mempunyai beberapa cabang dalam satu kota itu dibentuk, memang tidak namanya, belum tentu namanya Central Kitchen, tapi bisa Central Production. Yang intinya logistiknya itu jadi satu supaya lebih efisien, baru didistribusikan. Cuman nggak tahu itu akan terjadi kapan. Tapi tadi yang disampaikan Bu Mulyani adalah masing-masing barangkali provinsi bisa membentuk namanya Central Production atau Central Kitchen sendiri. Kayak di Malang ada 4, masing-masing masak sendiri karena juga waktunya nggak sama. Kalau di Malang kan Malang Kota pagi hari sarapan, Batu Kepanjen Singosari itu makan siang. Harusnya yang makan siang itu kalau misalkan terkelola dengan baik, terus donasinya juga merata, itu bisa dilakukan Central Production, Central Kitchen seperti tadi. Oke, yang lain silakan di kesempatan lagi siapa? Ada yang raise hand? Mbak Vika dari Singosari? Oh, Pak Warsito. Oke, Pak Warsito sudah kelihatan on cam. Pak Warsito, monggo, silakan Pak Warsito. Di on kan dulu. Oh, mic-nya belum, Pak Warsito. Ya, Pak Warsito belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit mungkin pertanyaan dari saya. Mungkin ini
pertanyaan pribadi ya. Jujur saat ini sekarang kan untuk usaha saya alat fitness ini kan memang lagi down gitu ya. Lagi ingin berpikir untuk mencoba usaha, tapi usaha apa itu saya sendiri masih bingung juga karena ya memang nggak punya modalnya, nggak punya ininya gitu kan. Ya ini minta saran dari Bu Mulyani ya. Saya harus bagaimana saat sekarang ini karena kondisi memang alat fitness ini untuk penjualannya sangat drop sekali dari setelah pandemi itu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, Bu. Apa harus saya bertahan terus mencoba bagaimana gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wasito, terima kasih. Ya, itu pernah saya alami Pak berkali-kali, bangkrut atau turun penjualan, kemudian bingung habis ini mau usaha yang lain atau bagaimana. Tinggal memang sebetulnya karena Bapak sudah cukup lama ya Pak ya usaha alat fitness. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya. Jadi bisa aja Bapak dengan usaha yang sama, tapi melebarkan gitu. Maksudnya menemukan target market yang tepat, mungkin di daerah lain gitu. Bukan hanya di daerah Bapak. Atau bisa jadi kadang-kadang kita kena kutukan pengetahuan seolah-olah semua sudah kenal kita. Padahal belum tentu juga gitu. Cara marketing yang baru misalnya. Makanya perlu relevan itu kalau dulu pakai pameran misalnya di mall. Saya pernah pameran di mall atau saya demo ke acara-acara Dharma Wanita misalnya. Sampai door to door juga pernah. Nah, kalau sekarang kan bisa pakai sosial media. Ya. Jadi kitanya memang yang perlu mengubah gitu cara berjualan kita dan menemukan orang-orang ini adanya di mana sih? Orang yang butuh alat fitness ini adanya di mana? Nah, kita yang memang mendatangi dengan channel-channel yang tepat. Gitu. Nah, kalau Bapak mau coba usaha baru misalnya, balik lagi, apakah Bapak mau fokus dengan apa yang dibutuhkan orang sekitar Bapak, atau Bapak punya keahlian lain yang kira-kira memang dibutuhkan oleh target market tertentu. Bisa mulainya dari sana. Gitu. Jadi Bapak nih ahli apa nih? Bisa bikin apa? Atau orang lain yang bikin Bapak yang jualkan saja. Tergantung keahliannya kita ada. Saya orang dalam sebetulnya. Orang dalam tuh orang tukang produksi, tukang kuenya gitu. Sebetulnya. Nah, ya saya fokus pengembangan produknya dan sebagainya gitu. Nah, kalau Bapak memang ahli jualan, cari orang yang punya produk. Tinggal kita bantu jualan. Gitu, Pak. Ya, mungkin semoga bisa menemukan pilihan terbaiknya, Pak. Amin, Gitu. amin. Ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Wasito. Ya, langsung aja saya kira dilanjutkan ke Bu Dian Akanda. Ya, terima kasih. Mohon izin saya close kamera. Mohon maaf. Bu Mulyani, tadi Bu Mulyani sebutkan bahwa kita tidak bisa menempatkan telur dalam satu keranjang. Nah, saya belum apa sih maksudnya yang Bu Mulyani sampaikan yang seperti itu. Jadi telur yang seperti apa ini yang kita tidak bisa tempatkan di dalam satu keranjang. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Mbak Dian. Jadi gini, kadang kalau kita usaha di satu, uang kita semua kita taruh di satu usaha, ketika usaha ini ada problem, itu juga masalah gitu. Bisa aja kita bisa investasi di bisnis orang lain. Kalau saya biasanya pakai tank benteng lumbung. Tank benteng lumbung tuh tank itu untuk usahanya, untuk berperang. Kemudian ada benteng, yaitu saya beli properti. Jadi dibagi gitu loh, Mbak. Dibagi kalau misalnya
bisnis itu kan resikonya lebih besar, walaupun untungnya lebih banyak. Ada juga yang kita taruh di usaha yang untungnya nggak terlalu banyak, tapi lebih aman gitu. Kayak kos-kosan. Jadi uang kita bagi gitu. Ada yang lebih aman dan cair, yaitu simpan emas misalnya. Itu lumbungnya. Nah, saya belum sampai kok nyimpen emas belum. Saya komitmen sama teman-teman di DEA bahwa saya nggak akan menabung supaya saya tidak nyaman. Kalau saya nyaman nanti saya malas mikir, malas mengembangkan. Saya memang membuat diri saya tetap ada di zona yang tidak nyaman, tidak aman, supaya saya mau bergerak. Karena kalau saya nyaman sendiri, tim saya belum nyaman kan juga kasihan kan. Nah, tapi saya punya properti untuk pengamanan bisnis ini. Jadi kalau jika ada terjadi sesuatu dengan bisnis, saya masih ada properti yang bisa jadi bentengnya. Gitu Mbak Dian. Lebih ke investasi ya, Bu? Investasi, ya investasi. Misalnya Mbak Dian ada teman juga punya usaha nih bagus nih, ikut modal sedikit gitu. Jadi nggak boleh semua di satu tempat. Gitu Mbak Dian. Oh iya, baik, Ya, terima kasih. terima kasih Mbak Dian. Oke, terima kasih. Kemudian teman-teman yang lain untuk yang berkaitan dengan Bu Mulyani barangkali bisa dilakukan raise hand atau mungkin ada chat. Kalau memang belum bisa voice langsung itu, wah itu sudah terbuka Dr. Fitri. Ayo silakan Dr. Fitri. Kalau sudah kameranya dibuka, siap bertanya ini, siap diskusi. Oke, segera tak Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah sekali saya tadi menyimak perkembangan dari Dea Bakery dan subhanallah itu salah satu impian saya juga Bu. Walaupun kita berbeda walaupun kita ceritanya berbeda market gitu ya kan, Ibu lebih ke makanan, kalau saya lebih ke bidang jasa kesehatan. Nah, cuman gini Bu, saya kan lebih di klinik ya Bu ya. Pada saat pandemi kemarin, memang klinik itu yang agak naiknya karena di pemeriksaan antigen dan PCR gitu. Ya, Nah, pada saat itu saya masih klinik cuma satu Bu, tidak seperti Ibu yang cabangnya udah banyak. Nah, pada saat itu karyawan saya ada sekitar 27 orang. Nah, cuman setelah pandemik berakhir, akhirnya kami melakukan efisiensi karena memang tidak terlalu boros lah istilahnya gitu Bu. Nah, mungkin pada saat ini sekarang berjalan itu tersisa tinggal 7 orang Bu. Nah, maksudnya gimana ya supaya apakah benar yang saya lakukan itu atau maksudnya ada tips lain Bu terkait SDM, pengelolaan SDM dan efisiensi perusahaan kita sendiri gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Dr. Fitri. Ya, memang bisnis itu ya naik turun ya. Kadang katanya zaman VUCA, zamannya nggak jelas. Apa yang terjadi besok kita nggak ngerti lagi gitu. Tapi memang kalau bisnis ya, ini kan klinik juga kan bisnis gitu. Ada revenue yang masuk, juga ada cost gitu yang keluar. Artinya ketika Bu Dr. Fitri itu terpaksa melepaskan 20 orang dari timnya menjadi 7 orang. Sekarang secara bisnis tentunya betul gitu. Kan nggak mungkin misalnya nombok, bisnis itu jadi nggak sehat, ya kan? Kalau kan kasihan tentu kasihan. Tapi memang seandainya bisa, klinik ini dikembangkan dengan orang yang ada, mau dikembangkan seperti apa ya? Bisa jadi bisnis modelnya berubah. Seperti sekarang banyak home care misalnya kan, orang takut ke rumah sakit, kalau bisa dirawat di rumah saja, mungkin bisa jadi ke arahnya ke sana. Ada tambahan pelayanan-pelayanan yang lain. Sekarang karena orang pernah ada di masa pandemi yang takut imunnya turun, ada pelayanan yang imun booster, infus gitu. Saya juga beberapa kali melakukan itu karena saya takut ke rumah sakit.
Karena waktu waktu COVID saya dirawat di rumah sakit juga gitu. Terus kamu nggak mau lagi gitu. Akhirnya pelayanan home care itu yang datang dan cukup nyaman. Gitu Bu, Bu Dokter. Jadi bisa kita sambil melihat apa sih yang dilakukan orang lain. Makanya terus ada di lingkaran, di lingkungan yang memang bisa narik kita gitu. Apa sih yang mereka lakukan? Kita bisa juga ATM gitu, tinggal amati, tiru, modifikasi. Atau kita menciptakan sesuatu yang baru dengan kreativitas kita, menciptakan layanan-layanan jasa yang lainnya. Gitu Bu Dokter. Terima kasih. Semoga terjawab. Iya, Ya, silakan. ya boleh lanjut Pak sedikit. Ya, Jadi silakan. alhamdulillah usulan-usulan Ibu tadi alhamdulillah sudah kami laksanakan nih, mencari menu-menu yang lain gitu Bu. Terus yang sekarang jadi apa ya PR saya, gimana cara Ibu apa ya mengelola 600 karyawan Ibu itu gitu. Memang ada orang khusus kah atau seperti apa yang memang maksudnya apa yang Ibu lakukan itu untuk mengelola orang seperti sebanyak itu? Ya, ya Bu. Jadi sekarang saya ditemenin ada satu manajemen yang mengelola seluruh outlet. Seperti yang partner saya malam ini, Mas Judi itu manajer IT. Ya, bagaimana mensistemkan seluruh departemen supaya terintegrasi, laporannya real time, dan menjaga supaya nggak bocor, kan gitu kan. Laporan-laporan itu masuk dengan cepat dan akurat dan sebagainya. Kemudian ada tim marketing dengan timnya itu sekitar 12 orang itu yang bikin konten sendiri, yang ada manajer marketing yang bagaimana dia itu tetap brandnya naik, kelihatan, orang ingat sama kita gitu kan. Banyak hal yang dilakukan oleh tim marketing, offline, online, ya. Jadi kalau roti di Malang ingat dia gitu, Jawa Timur ingat dia gitu. Kemudian ada tim operasional. Tim operasional saya ada manajer operasional, ada area manager, dan ada store manager di setiap outlet yang itu yang kontrol setiap hari, ngawal SOP. Ngawal SOP harus jalan. Kemudian ada tim keuangan, kemudian ada termasuk sampai general service, bagian maintenance semua. Mesin, pendingin, gedung semua udah jalan. Gitu. Jadi ada beberapa departemen yang memang setiap hari kelola tiga outlet itu dan melakukan continuous improvement. Kan ini kompetitornya luar biasa nih. Wah, serang-serangan kayak perang gitu ya kan. Ya udah. Ya kita niatkan bahwa kita sekarang sedang syiar makanan halal. Jadi makanya kita masuk ke daerah-daerah tertentu juga yang kita sedang melakukan syiar makanan halal itu. Jadi kita lebih tenang sih, lebih tenang. Ya ini jihad ini, gitu. Jadi tim itu paham sekali bahwa yang kita lakukan nggak semata-mata sedang jualan roti, gitu. Bahwa bagaimana kita Muslim harus makan makanan yang halal supaya doa kita tidak tertolak, gitu. Jadi lebih kuat niatnya, tujuannya. Gitu ya Mas Arya senyum-senyum. Nggih, monggo. Bu Fitri sudah cukup mungkin ya Pak Hertanto ya? Ya, Bu, bentar, Bu. Memang sudah jatahnya Bu Dea jam 9, jadi sekarang sudah jam 21 lebih 5 menit. Jadi mungkin sama dokternya sudah di warning ini, lebih dari jam 9, ini harus istirahat. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Dea. Kita nanti masih ngobrol-ngobrol lagi tentang RMR. Waktunya luar biasa. Kami mendapatkan insight banyak, termasuk yang terakhir dari Dr. Fitri. Saya kira teman-teman yang belum menyusun sebuah organisasi ya, divisi-divisinya, walaupun dirangkap oleh beberapa orang yang sama, tetapi itu sebagai langkah awal untuk membangun sebuah struktur ke-SDM-an dan sebagainya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Ada closing statement sebelum kita tutup untuk Bu Dea?
Baik, terima kasih banyak Pak Hertanto, terima kasih banyak teman-teman. Jadi insya Allah dengan bertawakal Allah akan mudahkan semua apa yang kita usahakan. Semoga Allah ridho dan usaha teman-teman semakin berkembang, maju, manfaat dan berkah. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala hilaf. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mulyani. Makasih. Makasih banyak. Yudi, makasih. Mas Yudi. Mari, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Oke, kawan-kawan. Jadi pihak luar dua kali yang kita undang kemarin Pak Indi dan sekarang Bu Mulyani, saya kira mempunyai insight yang luar biasa sebenarnya. Kadang-kadang kan kita masih berpikir internal kita, karena internal kita nggak selesai-selesai. Terutama kalau ngomong RMR itu kan kalau nggak tentang uang ya SDM. Kalau nggak relawan ya balik lagi duitnya nggak ada, duitnya kurang dan sebagainya. Jadi yang dulunya idenya adalah Financial Development Program, itu memang di bulan terakhir saya ganti dengan RMR Development Program. Maksudnya supaya tidak mengecilkan arti hanya sekedar yang dibenahin hanya tentang keuangannya saja, tetapi RMR-nya. Sehingga kalau teman-teman seperti kasus tadi itu kan strukturnya yang dibenahin. Saya sudah menerapkan itu di RMR Malang, bahwasanya ada 5 struktur, 5 divisi yang harus dipenuhi. Walaupun kadang-kadang divisi sosial media itu harus dirangkap karena nggak ada orangnya. Atau divisi kalau di Pare-Pare kan ada fundraising-nya ya. Tadi ada Haja Rosita misalkan. Jadi ada tidak sama, tetapi di masing-masing tempat itu bisa, kalau kita sudah bangun pondasinya, mudah-mudahan itu mudah untuk dikembangkan, apalagi untuk diduplikasi ke tempat yang lain. Tadi Mas Arya juga menyampaikan bahwasanya kalau kita sampai dengan di satu wilayah kabupaten ternyata lebih dari 1 RMR, bagaimana tentang proses produksinya? Saya kembali bahwa idealnya yang dilakukan adalah central production, central kitchen. Baru didistribusikan, apalagi kalau dengan waktu yang sama. Itu jauh lebih efisien mestinya. Asal lokasinya nggak terlalu jauh, kalau Malang Surabaya terlalu jauh. Jadi efisiensi produksi masaknya pun juga akan terjadi. Saya membuktikan itu. Membuktikan itu maksudnya saya memang bidang accounting dan financial, tapi saya punya klien di restoran ya di Surabaya itu cukup besar perusahaannya, dan dia bentuk dulunya itu namanya pasti sama, Central Kitchen, CK, dia singkat CK. Gitu. Tetapi pada waktu dia berkembang lebih lanjut ke anak turunannya, generasi kedua, generasi ketiga, dan sebagainya, mulai terjadi perbedaan mana yang CK tetap dipertahankan, sementara yang dikembangkan itu namanya Central Production, CP. Kenapa kok begitu? Lah itu tadi, karena impiannya adalah manufaktur. Kalau kita CK berarti kita bakalan di unit-unit kecil harus ada CK-nya. Tapi kalau itu menyangkut manufaktur di Central Production, maka bisa jadi ada satu produk yang nantinya bersifat kayak fusion begitu. Tidak harus itu muncul di dalam sebuah outlet-outlet. Nah, disinilah visi dari seorang business owner, seorang pemimpin, hanya dari nama aja dia mendiskusikannya dengan luar biasa. Ya, saya memprologinya demikian, dan saya mohon nanti masukan-masukannya, karena ini waktunya masih cukup panjang ya, maksudnya masih cukup kita diskusikan. Bagaimana kita mengembangkan RMR. Kemarin kan kita lebih banyak mendengarkan, lebih banyak berkeluh, lebih banyak menyampaikan problem-problem kita. Kita tidak menyempatkan diri untuk solusinya bagaimana untuk bertukar informasi, bertukar solusi terhadap keadaan kita sesama RMR. Saya kira begitu, silakan yang lain bisa langsung diskusi biasa aja,
Nggak perlu raise hand, langsung ngomong juga boleh, silakan. Tadi mohon maaf ya, tadi lupa nggak foto bersama-sama Bu Dea. Ya, silakan Mas Arya kalau mau menyampaikan sesuatu. Mungkin Dokter Fitri mungkin. Ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Dokter Fitri kebetulan juga lagi punya pengalaman pindah tempat ya. Itu kan penting. Kan dulu waktu saya bergabung dengan RMR Parepare di dalam finansial itu kan sudah mencadangkan ya, maksudnya mengalokasikan biaya sewa. Karena nggak paham, maka ditanyain buat apa itu, kan kita nggak nyewa, kan kita gratis. Sekarang terbukti dia harus sewa. Padahal saat itu kita anggarannya 1 juta. Kalau sekarang berapa itu? 22 atau 23 juta ya Bu, yang sewa setahun itu, Bu Fitri di RMR Parepare sekarang. Alhamdulillah RMR Parepare untuk hari ini hari kedua di tempat yang baru. Jadi memang mungkin cerita dikit ya. Jadi kemarin itu kami survei beberapa tempat dan ada satu tempat memang yang bagus strategis tempatnya dengan harga 22 juta. Nah, terus akhirnya kami buka donasi dan alhamdulillah 1 minggu itu terkumpul 17 juta sekian. Nah, ternyata pada saat kami mengumpulkan donasi itu ada beberapa tempat yang diwakafkan. Ada 3 tempat yang mau mewakafkan tempatnya gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya 1 tempat yang akhirnya menjadi tempat kami saat ini itu apa ya istilahnya sudah diambil keputusan gitu. Cuman kondisinya adalah memang tidak disewakan Pak kalau yang ini. Nah, akhirnya biaya yang kemarin itu, makanya kami tutup juga. Biaya yang kemarin kita kumpulkan itu akan kami fokuskan untuk mencari tempat yang lebih permanen. Karena yang ini pun istilahnya kita bakalan berpindah gitu. Nah, jadi kesepakatan teman-teman, insya Allah kita akan mencari satu tempat yang semoga kami bisa mendapatkan satu tempat yang permanen yang bisa kita gunakan seumur hidup nih sampai ke anak cucu gitu. Jadi, iya benar yang kata Pak Tanto kemarin ya Pak. Kok saya nanya, kok Pak, kok dianggarin nanti yang punya rumah lihat Pak, padahal kita kan nggak bayar gitu. Saya sampai nanya ke Pak Hertanto seperti itu. Tapi ya memang harus dianggarin tiap bulan gitu. Cuman ya mungkin kondisi RMR Parepare untuk tidak seperti RMR yang lain ya. Jadi maksudnya mohon maaf jumlah donasinya pun alhamdulillah masih cukup untuk dalam 1 bulan gitu. Jadi seminggu ada terus terisi lagi gitu. Jadi memang buat gaji dapur pun itu ya alhamdulillah bisa untuk dibayarkan. Jadi memang belum bisa kami anggarkan khusus Pak kemarin-kemarin ya. Semoga insya Allah tahun ini kan tahun keduanya RMR Parepare. Jadi mungkin sambil saya perkenalkan juga Pak Ardi, ada ya Pak Ardi? Ya, Pak Ardi lagi perjalanan. Jadi sambil perkenalkan RMR Parepare sekarang ada ketua barunya yaitu Pak Ardi. Nah, muka Pak Ardi mana nih? Nah, oke. Nah, jadi sambil saya perkenalkan, jadi Pak Ardi sekarang yang menjadi ketua baru di RMR Parepare. Insya Allah kita akan membentuk pengurusan baru ya. Insya Allah semoga bisa lebih baik lagi. Jadi ini menjadi salah satu usulan juga buat kepengurusan berikutnya terkait alokasi dana untuk baik itu sewa rumah ataukah insya Allah kita akan menjadikan tempat permanen. Ya, mungkin ada sedikit penyampaian dari Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Saya dadak nih. Mantap, tembak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf baru sempat bergabung. Tadi ada acara maulid dan sekarang sedang dalam perjalanan.
Uh, saya nggak tahu tadi ada pembahasan seperti apa yang saya dengar terakhir Dr. Fitri menyatakan peralihan ketua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ardi, melanjutkan perjuangan dari Dr. Fitri di RMR Parepare. Mohon dukungan, mohon bimbingan, mohon disupport, mohon saya ditegur jika berlebih-lebihan, mohon disampaikan jika ada yang kurang tepat di saya. Saya masih dalam tahap belajar juga, tentu dari teman-teman RMRC Indonesia saya mohon dukungan dan support. Itu mungkin, terima kasih. Mungkin saya ada satu pertanyaan Pak buat teman-teman, apalagi di kemarin ya Pak Hertanto yang terkait QR yang kemarin saya tanyakan. Maksudnya di Malang dengan 3 RMR yang ada di Malang, apakah semuanya menampilkan QR itu Pak di masing-masing atau gimana Pak? Wah, saya nggak hafal. Tapi sebelum ngomong QR, saya juga tanya balik, Dr. Fitri, terutama di apakah di RMR Parepare sudah ada rekening tentang RMR Parepare? Dulu kan pernah sempat diurus ya, apakah berhasil atau enggak? Enggak berhasil. Faktornya apa? Kalau enggak berhasil. Sementara di Malang kan, kenapa? Tidak berhasilnya itu Pak, dia mintanya apa kemarin? Pendirian Dari pusat ya. Terus padahal sudah itu kan perlihatkan yang sudah ada ini. Padahal ini kan rekening yang lain sudah ada gitu. Kenapa kami tidak bisa gitu? Tetap aja tidak bisa Pak. Okay. Ya, mungkin berbeda kebijakan di wilayah PSI-nya. Oke. Pertanyaan yang disampaikan Dr. Fitri tadi, barangkali teman-teman Malang Raya khususnya, pertanyaannya itu adalah kode QR dari rekening bank ya, baik itu rekening pribadi maupun rekening atas nama RMR. Kalau di Malang kan hampir semua sudah nama RMR ya. Apakah itu ditunjukkan kepada para tamu yang datang? Ya. Saya sempat menyampaikan kepada Dr. Fitri bahwasanya khususnya di Malang kota, memang di pelayanan itu ada QR yang tertempel di situ ya sejak awal ya. Walaupun mungkin kalau secara donasi kecil sekali mendapatkan dari limpahan dari QR yang tertempel itu. Jauh lebih banyak dibandingkan keluarga gemar sedekah celengan itu. Jadi kalau celengan itu tinggal diketuk celengannya, dia setor itu bisa 137, 200 dan sebagainya. Ada yang cuma 57 juga ada. Maksudnya bahwa masing-masing membawa program untuk saling mendukung untuk itu. Barangkali yang setahu saya dari Facebook yang di-share Ustadz Arif, yang tidak diperkenankan memang meminta-minta di area tempat makan. Jadi misalkan di situ tidak boleh ada celengan juga, itu nggak boleh. Walaupun tadi ditanyain apakah QR itu bukan celengan, kan? Ya itu tadi tergantung dari masing-masing secara positif menerimanya sebagai hal yang positif. Jadi kalau misalkan banyak nggak boleh, terus yang boleh yang kayak apa? Itu pun tidak ada jawabannya gitu. Jadi kita misalkan saya teman-teman di Malang berpedoman bahwasanya selama tidak ada larangan yang jelas masih memungkinkan untuk bisa inovasi. Nah, kalau kita bekerja atau kita berinovasi, berkarya dengan ketidakbolehan, terus mau ngapain?
Itu pendapat saya ya. Jadi bukan pendapat RMA dalam artian saya sebagai memimpin di Zoom ini, bukan begitu. Tapi ini kita diskusi bersama saja. Bagaimana kalau di teman-teman di Malang barangkali ini ada, tapi Mbak Hera tadi sudah nggak ada, Mbak Arini dari Batu, Mbak Vika dari Singosari, apakah kode QR-nya itu ada tertempel nggak di sekitar lokasi pelaksanaan RMR? Atau di tempat lain, Pak Warsito, atau di tempatnya Mas Arya, atau di tempat lain? Supaya kita diskusinya bisa, seperti tadi nggak mungkin lah, Mas, siapa tadi yang, Mas Ardi tadi ya, mohon ditegur dan sebagainya. Nggak mungkin, relawan sama-sama negur ya sudah kabur. Jadi yang paling-paling kita mendiskusikan bagaimana baiknya untuk bisa lebih baik. Mohon izin Pak Hertanto. Ya, silakan. Untuk di RMR Batu, untuk QR-nya kita tidak tampilkan di outlet, karena mungkin memang nggak ada tempat untuk kita pajang di sana. Nah, untuk mengenai celengan yang Ustadz Arif sampaikan itu kita tidak boleh menaruh di situ ya celengan di tempat outlet karena mungkin itu nanti takutnya disalahgunakan atau seperti apa. Nah, kalau QR itu kita tampilkan di luar, nah itu kan resmi ya, resmi dari RMR resmi atas nama RMR. Jadi mungkin itu bisa ditampilkan di outlet RMR. Jadi karena kan itu rekeningnya atas nama RMR. Nah, jadi bisa nanti dipertanggungjawabkan untuk kita bisa taruh QR di situ. Nah, kalau untuk celengan mungkin Ustadz Arif tidak menyarankan karena nanti takut disalahgunakan. Dan itu nanti jadi sesuatu hal yang nggak bagus di situ. Mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk QRIS kan belum dibahas sama Ustadz Arif, boleh atau enggaknya. Nah, selama belum ada tanggapan dari Ustadz Arif, sepertinya tidak masalah untuk ditampilkan di outlet. Seperti itu. Terima kasih. Ya, forum ini tidak dalam rangka nanti memutuskan, hanya sharing-sharing aja, jadi supaya nanti sama-sama terbuka untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau di Tomoni nih Bang Arya, gimana nih Bang Arya di Tomoni? Kalau di Tomoni, paling yang ditampilkan di outlet, di meja-meja makan itu adab-adab makan. Tapi ada QR juga, QR yang lama, QR rekening pertama yang diwakafkan itu yang kan kita sudah store berkas itu tapi belum jadi kayaknya ini, belum ada panggilan untuk bikin rekening atas RMR Tomoni ya kan. Jadi kita masih pakai rekening wakaf kemarin yang diwakafkan sama Pak Ketua. Alhamdulillah QR ada tapi kayaknya kurang ini apa? Karena mungkin yang datang di RMR itu rata-rata ya memang modelannya maksudnya ya kalau dari situ jarang. Kebanyakan kita dapat suntikan donasi itu dari grup keluarga besar RMR. Nah, di situ kita sering posting kegiatan dan lain sebagainya tanpa meminta. Kadang sudah menjadi kebiasaan setiap hari atau setiap hari Jumat itu kita selalu kemasukan donasi lumayan. 3 juta, 4 juta setiap hari Jumat mungkin sudah menjadi kebiasaan juga kan. Alhamdulillah di Tomoni sejauh ini seperti itu. Kita memang ada tempel Pak Ketua itu di bagian depan di outlet, tapi kecil saja. Orang juga kayaknya kurang perhatikan sih kalau ditaruh di outlet. Kurang ini apa? Lebih kepada yang datang juga itu jarang menggunakan ini. Paling ada kalau pegawai singgah itu mungkin sebatas tanya. Kayak kemarin kita dikunjungi sama Pak Lurah, Kepala Desa, sebatas untuk sharing mereka cerita tentang kenapa bisa ada seperti ini, kok bisa bertahan setahun, dari mana dananya,
sebatas kayak sesi tanya jawab yang alhamdulillah kita malah bisa dapat dukungan juga dari mereka-mereka. Ya, Mas Arya. Jadi yang saya tahu di forum Zoom ini ya, sebelumnya ada beberapa yang memang sudah menerapkan celengan tadi, keluarga gemar sedekah maupun office gemar sedekah. Jadi yang saya tahu di Parepare itu dengan sasaran market di office ya. Jadi saya kira itu juga signifikan pada waktu segmen pasarnya jelas, target marketnya jelas. Kalaupun masalah penyimpangan, penyalahgunaan di mana-mana sangat berpeluang, tetapi pengelolaan itu menjadi penting. Yang saya lihat waktu Dr. Biti menyampaikan celengannya itu juga ada nomor-nomornya. Maksudnya bahwa itu salah satu metode untuk bisa mengantisipasi kelemahan-kelemahan penyalahgunaan. Begitu juga di Malang Kota sama. Jadi celengan itu ada di mana saja sih tempatnya. Dan tidak semuanya balik kok. Maksudnya tidak semua balik itu terisi, mengambil celengannya tapi nggak balik duitnya maksudnya. Tapi malah beberapa tetap ada konsisten, ada istiqomah terhadap apa yang sudah diniatkan. Dan kalau nggak salah yang ketiga itu di Tegal. Tadi ada Bulina tapi mungkin sudah nggak ada ya. Tegal juga menggunakan itu. Jadi sekali lagi kita tidak dalam rangka memutuskan karena nanti mungkin mau ditunggu forumnya juga nggak mempunyai legalitas dan sebagainya. Kita diskusi saja santai-santai. Saya nggak tahu di Pak Warsito rasanya saya nggak pernah dengar masalah celengan semacam itu. Ya. Tadi ada Bu Yanti juga masuk tadi. Bu Yanti Grobogan. Di Grobogan nggak ada celengan, Pak. Mati lagi Pak Suto. Bilang memang nggak boleh, nggak boleh kalau pakai celengan gitu. Beliaunya lebih menyarankan kepada kayak semacam apa itu ya? Member seperti itu. Ya. Jadi waktu itu memang sempat nggak boleh itu sama, tapi memang pesan nggak boleh pakai bikin celengan gitu nggak boleh gitu. Jadi di Grobogan belum bikin seperti itu. Untuk kirisnya memang kita juga nggak tampilkan di outlet juga nggak. Ya paling kalau di WA mungkin di grup ada yang tanya baru kita kasih tahu ini kirisnya gitu, nomor rekeningnya ini gitu. Kalau ada yang tanya baru kita kasih tahu. Kalau di Facebook juga kita nggak tampilkan nomor rekening kita juga nggak seperti itu. Kalau di Grobogan. Member jalan tak Pak? Member juga belum ada usaha untuk bikin member. Belum. Ya. Itu termasuk bangunan dari sebuah sistem, tapi yang kalau di Malang Kota itu lebih ke arah donasi itu didapatkan karena faktor pribadi-pribadi yang menjual. Jadi jejaring masing-masing itulah yang bergerak untuk mendapatkan donatur. Tidak tiba-tiba terus orang donatur ada 1-2 melalui Instagram dapat, atau melalui Facebook, atau melalui orang yang datang terus tanya rekening dan sebagainya, tapi itu kecil. Lebih banyak support donasi itu didapatkan dari jejaring pengurus dan relawan yang sudah sangat mencintai RMR. Jadi tinggal memperbanyak jejaring itu sebenarnya kalau kita ada problem di donasi. Dan saya melihatnya beberapa inovasi tentang teman-teman yang bermasalah ataupun kekurangan dana itu, walaupun belum berhasil ya. Sekali lagi saya studinya masih di Malang Raya ya. Kemarin dilakukan inovasi di salah satu RMR di Malang itu
mendatangi sebuah perusahaan. Maksudnya itu biasanya kan kita seringkali mendengar itu loh banyak perusahaan, tapi nggak pernah ada kontak person yang bisa didapatkan. Jadi ya kalau seperti itu terus malah dapat. Bahkan, wah ini bakalan diambil RMF Parepare biasanya. Kalau saya ngomong begini, idenya langsung Parepare eksekusi. Ya, saya contohkan di Malang Kota pada waktu ada keberhasilan secara istiqomah mendapatkan donasi dari seorang dokter. 500.000 per bulan. 500.000 per Jumat, berarti 2 juta per bulan. Maka identifikasinya ini adalah potensi kenapa kita nggak bermain di ID. Walaupun yang disasar adalah personal-personal, bukan organisasi. Maksudnya bahwa ID itu punya kelembagaan, daftar dokter-dokter yang ada di situ itu bisa dieksekusi. Dieksekusi beneran loh ya, bukan terus mohon maaf, misalkan di salah satu DRMA di Malang juga sama, idenya itu tapi nggak pernah eksekusi. Ya, diskusi lagi ya banyak dokter, ya sama-sama tahu banyak dokter. Tapi dokter mana yang akan dituju? Dan ini mempunyai segmen atau target market, target dokter yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan ada satu restoran, satu catering yang saya kenal di Malang itu, karena produknya adalah akikoh, maka dia mencari target market di mana? Di semua klinik itu orang yang sudah hamil sekian itu sudah langsung dikasih brosur terus. Sampai dia lahir bakalan akikoh. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya idenya, itu ya nggak bisa dilakukan. Begitu juga RMR. Karena studi saya adalah ada seorang dokter yang secara istiqomah begitu, berarti ada dokter yang lain. Tinggal di mana dia? Dipaksa akhirnya. Pak dokter, tolong rekomendasikan apa temannya yang sekiranya memungkinkan untuk melakukan hal yang sama, Pak. Seperti dokter C dan sebagainya. Walaupun sudah dikasih rekomendasinya, terus dokter yang direkomendasi C juga gitu, tidak bisa langsung. Ya nggak apa-apa, tapi itu adalah segmen customer, segmen donasi yang harus kita bangun. Ya, salah satunya tadi kita coba banyak lah di Malang ya. Di pemerintahan banyak yang gagal. CSR di pemerintahan, PLN dan sebagainya nggak nyaut semua. Maka keputusan meeting terakhir di dalam, ya mohon maaf, barangkali bisa diduplikasi ya di meeting-meeting rutin di Malang itu, coba cari asosiasi saja sekarang. Kita main di asosiasi. Asosiasi Akuntan Indonesia misalkan. Ikatan Akuntan Indonesia. Akuntan properti atau hotel PHRI misalkan. Itu yang sekarang akan digarap untuk menjalin sinergi corporate, sinergi kelembagaan, bukan pribadi. Ya. Kalau kemarin kan kita nyoba itu pribadi-pribadi, saya berhubungan dengan Dr. Fitri sebagai pribadi, sebagai dokter karena hubungan baik dan sebagainya, dia nyumbang. Sekarang targetnya adalah yang dikedepankan adalah RMR-nya, bukan lagi personalnya, brandingnya gitu. Ya, ini pengaruh, tetap pengaruh di personal branding. Apakah berhasil ya sama-sama tidak tahu, ini kan inovasi. Ya. Makanya saya tadi bilang, ini sebenarnya ada pengaruhnya. Saya dulu awalnya kan Financial Development Program, sekarang RMR Development Program. Ini sebenarnya yang dikedepankan RMR, karena kita berpikir tentang pengembangan RMR-nya. Ya, pengembangan RMR itu dari personal-personal. Sukses itu dari personal-personal yang sukses. Cuman RMR jangan sampai ditinggalkan untuk dikenalkan. Izin Pak. Ya, silakan. Nah, nih terkait asosiasi-asosiasi nih, alhamdulillah di fundraising-nya kami Bu Haji Rosita ada ya, ada. Di fundraising-nya kami alhamdulillah sudah masuk nih di Parepare. Jadi masuk di Ikatan Alumni. Nah, Ikatan Alumni SMK 1 Parepare. Terus masuk di ada namanya Perkumpulan Lansia Sayang Bunda. Jadi perkumpulan ibu-ibu emang isinya lansia semua, tapi ibu-ibu yang berpotensi gitu. Jadi rata-rata ibu-ibu yang owner, ibu-ibu
yang punya lah. Nah, alhamdulillah jadi pada saat itu kami punya piagam ya. Oh, ini masih ada. Jadi kami ada ucapan terima kasih. Jadi pada saat misal nih alumni SNEA mengadakan acara. Nah, kami nimbrung. Jadi kami kasih piagam ini di acaranya alumni SNEA. Terus di acara arisannya Lansia Sayang Bunda, kami nimbrung juga. Jadi sekalian sosialisasi terkait rumah makan rakyat. Nah, efeknya apa? Alhamdulillah. Jadi setelahnya itu walaupun mungkin tidak langsung ya, 3 bulan kemudian tiba-tiba salah satu pembinanya alumni dia tuh punya empang besar separe-pare itu, dia punya udang, jadinya akhirnya dia berdonasi gitu. Akhirnya pada saat dia panen dia langsung ingat, oh iya ada ini nih, ada rumah makan gratis katanya, coba sana sisihkan. Padahal kita dapat 10 kilo udang pada saat dia panen. Nah, seperti juga semoga ada efek-efek seperti itu. Awalnya kita masuk di alumni, tapi jadinya bisa ke personal orang tersebut sendiri langsung yang memberikan donasinya ke kita. Tapi ya ini alhamdulillah saya sudah keliling berapa ya kemarin ya? Oh ya baru 2 kayaknya ya, alumni sama Lansia Sayang Bunda. Tapi semoga next ke depannya bisa dilanjutkan lagi silaturahim kita ini. Semoga bisa jadi insight juga buat yang lain. Sip. Terima kasih, Dr. PT. Silakan yang mau sharing yang lain. Tidak harus tentang pendanaan ya. Saya tadi sudah beberapa kali Zoom juga mengidentifikasikan problemnya cuma di pendanaan sama SDM. Mohon izin Pak Hertanto. Ya, silakan. Pak Hertanto, untuk yang di Malang Kota itu kan sering ada event-event ya untuk mendatangkan orang, jadi sehingga banyak masyarakat yang tahu tentang lokasi RMR. Nah, itu seberapa pengaruh Pak terhadap pendanaan Pak untuk event-event yang dilaksanakan di RMR Malang Kota Pak? Oke. Kalau Bu Nur Hayati masih online, tolong kasih pandangannya dong. Kan bagian daripada fundraisingnya RMR Malang. Bu Nur Hayati. Wah. Iya Pak. Ya, silakan dong dikasih pandangan tentang aktivitas family cooking RMR, forum diskusi bisnis RMR. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan di RMR setiap bulan itu seberapa pengaruh kepada pendanaan? Pertanyaannya gitu, silakan. Ya, alhamdulillah kalau untuk RMR ya, yang semuanya gratis, tentunya dalam berkegiatan pun kita tidak ada pengeluaran biaya sama sekali. Baik untuk pemateri, misalkan kalau ada snack juga semuanya ada donasi yang alhamdulillah sampai pematerinya sendiri memberikan donasi untuk bahan misalnya ketika cooking class. Penerima manfaat sangat terbantu, menerima materi gratis, semua untuk makanan incip-incip hasil dari memasaknya juga bisa dinikmati oleh peserta cooking class, termasuk forum diskusi bisnis. Materinya tetap mendapatkan goodie bag dari kami dan itu semua donasi dari para penerima manfaat juga dari pengurus. Demikian kalau di Malang untuk berkegiatannya. Oke, kalau nggak salah tadi ada Mas Lutfi ya, chefnya RMR. Mas Lutfi on? Mas Lutfi Hardiansyah. Ya, tolong dikasih pandangan tentang terutama di family cooking RMR, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hertanto, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk acara family cooking di RMR ya. Ya.
Untuk acara family cooking sendiri, alhamdulillah ya kurang lebih yang dikatakan Bu Nur tadi. Untuk biaya dan lain-lain, insya Allah dari hasil orang-orang baik dari keluarga besar RMR juga. Jadi ketika kita mengadakan acara FCR, ya sebagian ada yang dari kita atau dari pemateri atau dari relawan-relawan yang lain yang mensupport semua itu agar acara semua berjalan lancar sih. Nanti sisanya di backup sama pengurusnya sendiri, gitu sih sebenarnya. Kurang lebih. Ya, cukup Kurang lebih Mas. seperti itu sih Pak Oke. Er. Iya, insya Allah. Ya, saya kira saya akhirnya yang menambahkan. Oke, monggo Pak Er. Jadi pertanyaan awalnya adalah masalah dampak ya, sehingga saya menjawabnya secara dampak ya. Ya. Jadi idenya forum diskusi bisnis Family Cooking RMR itu adalah untuk pengenalan RMR yang pertama, yang kedua adalah membangun relasi relawan, dan yang ketiga adalah donasi. Jadi tiga ini menjadi ide besar mengadakan acara-acara itu. Bukan tidak ada terus tiba-tiba ngadakan acara gini, enggak. Itu didiskusikan. Ya. Sekali lagi saya ulangi lagi, yang pertama adalah mengenalkan RMR, yang kedua adalah menyangkut dengan relawan yang akan kita rekrut, dan yang ketiga adalah donasi. Sekarang mengenalkan RMR, bagaimana caranya berdampak donasi? Acara-acara itulah yang dimainkan di divisi sosial media. Jadi kita punya amunisi nih. Oh, yang datang Dokter Gamal, dokter yang cukup dikenal di Malang misalkan. Akhirnya kita bisa share sosial media, pengaruhnya di mana? Tentang Susio Banner. Karena dia dulu bermain di bank sampah misalkan. Atau kita mengundang dulu ada tokoh peraih hadiah Kalpataru misalkan, karena kampungnya menjadi lebih bagus, lebih bersih dan sebagainya. Nah, itu semua tidak memang berdampak kepada narasumbernya donasi, tetapi ada yang donasi setelah dijadikan narasumber, dan setelah itu per bulan donasi. Padahal dia pemain UMKM saja, tapi hatinya yang terketuk tentang ke-RMR-an. Jadi salah satu seorang produsen UMKM, namanya produknya Teh Tarik Trili ya. Saat itu kita undang mereka Pak Purwo ini untuk menyampaikan bagaimana dia bisa mengembangkan seperti budaya tadi. Dia bisa mengembangkan Trili secepat itu sehingga punya sekian 24 cabang dalam waktu yang singkat. Risetnya bagaimana dan sebagainya. Dan setelah dia sampaikan itu, saat nggak pakai sebelum pulang aku nyumbang, bulan berikutnya nyumbang, karena saya pegang datanya. Apa yang disumbang pertama kali adalah gula. Dia langsung nyumbang gula 50 kilo satu sak. Bulan depannya lagi ditambah dengan minyak dan beberapa kue yang dia mungkin beli untuk teman-teman yang saat itu ada di sana. Dan karena cabangnya juga berkembang besar, dia nggak punya waktu khusus untuk datang ke Malang, akhirnya diganti dengan uang. Itu salah satu dampak daripada aktivitas yang berkaitan dengan narasumber. Minimal narasumbernya itu kan di situ diimbangi dengan basar, walaupun sebenarnya basar itu ya penghias juga ya, nggak mungkin laku banyak. Tetapi narasumber yang datang juga gengsi. Udah ambil tuh yang makanan-makanan yang di situ, ambil semua saya bayar. Nah, itu membangun hubungan, dan akhirnya sosial medianya, sekali lagi sosial media punya amunisi untuk membuat copywriting untuk mendistribusikan tentang cerita-cerita tersebut. Dan salah satu, kalau nggak salah itu di Family Cooking, itu bukan di MCC ya, masih di Malang Sulfat ya. Terus tiba-tiba saya dikasih tahu, iya ada yang nyumbang. Loh, siapa? Nggak tahu, yang duduk di depan tadi yang bertanya. Tiba-tiba dia ngasih uang 500.000. Bayangkan, 500.000 hanya untuk acara itu.
itu pasti niatnya nyumbang. Saya nggak tahu niatnya dari mana, apakah setelah melihat, apakah dari rumah sudah disiapin, dan sebagainya. Itu dampak daripada donasi terhadap acara-acara tersebut. Dan yang ketiga, tentunya yang tidak berkaitan itu konsolidasi di teman-teman kita sendiri. Yang masih muda, yang masih baru, itu berlatih bagaimana mengkoordinasi event. Banyak yang bisa didapatkan itu. Cuman mungkin memang kalau itu continue, terus tidak ada inovasi, pasti jenuh. Makanya pada waktu kita FDB jenuh, forum diskusi bisnis jenuh, bukan dihilangkan forum diskusi bisnisnya jenuh. Bikin baru lagi namanya Family Cooking RMR. Nah, Family Cooking RMR sekarang lagi tren. Kalau sudah dibuka pendaftaran, yang daftar beludak. Untuk forum diskusi bisnis 20 aja kita nyarinya setengah mati. Tapi Family Cooking 40 itu bisa ditolak. Ini kapasitas, makanya terus untuk Family Cooking RMR tidak bisa dilakukan di RMR-nya sendiri, sehingga kita pinjam tempat di MCC Malang Creative Center dengan kapasitas yang jauh lebih banyak. Nah, itu tadi dampak, kalau dibilang dampak terhadap donasi. Nah, seperti tadi Bu Nur ataupun Pak Lutfi menyampaikan, itu tidak ada uang dari kas RMR yang didapatkan dari donasi keluar di sana. Sama sekali tidak ada yang keluar. Sebagai program, sebagai event, maka event itu harus mencari uangnya sendiri. Dan saya melihat itu kendalinya memang di Mas Lutfi sebagai chef ya. Maksudnya bahwa dari sekian bahan yang ada itu kita nggak punya, ini ada 10 item nggak punya semua. Termasuk berambang, bawang, keju, dan sebagainya. Ya tinggal didaftar saja di situ, terus di-share. Yang sudah ada orangnya, ada yang sudah ada yang berniat donasi dicentang. Ini diambil oleh si A, diambil oleh si B, dan sebagainya. Sekian kali Family Cooking RMR dilakukan itu nutup semua. Memang terakhir ada yang nggak nutup, tapi teman-teman yang lain udah tak ambil udah tutup semua, itu besok jalan misalnya gitu. Ada yang peduli tentang itu. Nah, tadi evaluasi pagi tadi saya di meeting RMR Kota Malang itu bakalan juga membatasi Family Cooking RMR-nya itu anak-anaknya dibawa sehingga penuh. Ya suka kan memang main di situ, terus nanti dapat kue, icip-incip dan sebagainya. Lah kapasitas kursinya kan terbatas, kita harus bawa sendiri atau bisa. Nah, itu berpengaruh, dan sehingga logistik properti kursi yang bisa sediakan itu jadi kurang. Ada yang berdiri karena ya sungkan toh, ada anak kecil yang Nah, itu salah satu efek-efek. Tapi sekali lagi yang berikutnya adalah dampak kepada relawan. Nah, dampak kepada relawan itulah yang menjadikan mereka yang tidak mengenal RMR akhirnya oh RMR gini ya. Terus caranya gimana cara jadi relawan dan sebagainya. Aku bisanya cuma Sabtu toh. Ya nggak apa-apa relawan jadi Sabtu, jadi pelayanan. Aku bisanya jam pagi, itu pun agak siangan. Udah kalau mau ya jadi tukang cuci piring. Nyupir, nyuci piring, dan sebagainya. Mohon maaf terlalu panjang. Silakan yang lain. Waktunya kurang 10 menit soalnya. Ya. Ada yang memberi masukan lagi? Silakan. Sebenarnya di RMR Singosari itu walaupun RMR termuda di Malang itu juga banyak inovasinya. Tapi nggak tahu inovasinya itu dia sudah tertidur atau masih online, Mbak Bikanya. Bu Vika, mohon sharing RMR Singosari. Masih online, Pak. Nyimak. Oh, siap. Oke. Yang saya ketahui aja mewakili teman-teman. Seperti tadi katakan, kalau hanya sekedar bilang banyak tempat, banyak usaha dan sebagainya itu banyak. Tetapi yang mampu merekomendasikan secara detail, mampu menghubungi HRD-nya, kita kan ngomong corporate ya, perusahaannya, mampu memberikan rekomendasi yang bisa kita temui itu nggak banyak. Nah, yang dicoba kemarin itu di RMR Singosari akhirnya dia menemui misalkan karoseri misalkan.
karosseri bis atau karosseri mobil, saya nggak tahu, intinya berkaitan dengan otomotif itu. Siapa yang ditemui? Yang ditemui pertama kali, kalau nggak salah yang saya dengar itu ya ngomongnya yang lain-lain dulu lah. Habis itu mungkin dari setengah jam, 25 menit itu ngomong RMR. 5 menit itu hanya pembuka saja. Jadi sesuai dengan tujuannya kan memang mengenal RMR, tapi yang penting itu diterima dulu. Mbak Vika tertawa, aku tuh bocoran itu kok ngendi? Ya saya dengar begitu caranya. Jadi itu salah satu inovasi. Urusan berhasil atau tidak nanti aja. Allah memberikan yang lain, oke silakan. Tetapi bagaimana terobosan itu tidak dilakukan di Malang loh, nggak ada Malang. Tapi RMS Singosari melakukan terobosan itu untuk menghubungi korporat perusahaan-perusahaan tersebut melalui HRD. Karena skillnya Mbak Vika itu pernah jadi HRD, sehingga dia tahu bagaimana merobos perusahaan tersebut untuk melalui jalur itu. Yang saya dengar sih bisik-bisiknya itu jual tinta. Itu 5 menitnya ngomong tinta, tapi 25 menit RMR KB. Luar biasa kan? Jadi kayak itu salah satu inovasi yang mungkin sekarang belum dilihat, tapi kalau ada keberhasilan nanti RMR lain pasti akan melirik untuk melakukan yang itu seperti itu. Nggih, kita ngeten nggih Mbak Vika ya. Nggih, harus Pak R. Ya, saya kira begitu. Kalau tidak ada yang lain, saya kira bisa kita akhiri. Mohon bisa nggak on cam dulu untuk difoto? Atau langsung ditutup? Gimana? Tadi saya lupa sama Bu Dea, walaupun saya sudah ngambil beberapa anunya. Ya, on cam dulu sebelum kita akhiri. Silakan diambil. Yang bisa on cam. Nah, kalau cuma sedikit banyaknya nggak on cam kan nggak menarik juga sosial medianya. Maksudnya pengaturannya. Ya, oke. Masih ada. Mas Lutfi, oke. Yang lain? Oke, RMR Surabaya Raya akhirnya juga terbuka. Oke. Ayo yang lain, tinggal sedikit lagi supaya bisa segera kita akhiri. RMR Surabaya Raya sudah pesan, ojo dia takoki aku, jadinya aku juga berani takok. Datanya saya belum lengkap, Pak. Enggak nanya datanya Surabaya, Pare-Pare enggak tanya datanya. Siapa namanya Mas Andri? Masih online? Bu Yanti? Oh, itu Mas Andri bisa online. Terus ada lagi sih. Mas Arya? Ayo, dikit lagi. Nggak ada. Ya, oke, saya ngambil. Kalau yang lain juga ngambil, silakan dianukan. Bentar ya, 1, 2, 3. Bentar. Kita ambil 1 dulu. Terus sama lagi. Tak kecilin dulu. Biar beda. Oke, segini cukup ya. 1, 2. Oh, itu Mas Arya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Ya, fotonya saya kira sudah ya. Kita akhiri. Barangkali ada yang mau mewakili doa penutup. Pak Warsito, mau? Enggak? Ada yang mau mewakili doa penutup? Enggak ada? Ya udah, saya pimpin langsung ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan. Mudah-mudahan kami yang berkumpul di sini diberikan istiqomah untuk mengelola RMN dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho-Mu dan mendapatkan petunjuk-Mu untuk mengelola RMR, mengelola pengurus, mengelola donatur, dan mengelola relawan untuk menjadi
bersama menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkawan Pak Her. Yes, Selamat berkawan semuanya.